Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, dalam masa biasa yang ke-17, yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman tempat saat ini saya sedang menikmati cuti di tengah-tengah keluarga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui sabda Putramu yang hari ini Engkau pendengarkan, jauhkanlah dari kami rasa takut akan akhir zaman, dan sudilah Engkau menumbuhkan kepada kami iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-17, diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat itu lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap kali ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerjaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memberikan kesempatan kepada semua untuk masuk dalam kerajaan kasih-Nya. Bahkan putranya sendirilah yang datang melawat, hidup menderita, wafat dan kemudian bangkit untuk kita. Allah menghendaki kita semua selamat. Kasih-Nya amat radikal dan selalu meluap-luap untuk kita. Namun pilihan bebas ada pada kita. Apakah kita mau menerima tawaran keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui putranya,
atau kita memilih tawaran lain seperti ego, ambisi, dan nafsu-nafsu daging, dan lain-lain yang ditawarkan oleh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengajaran Yesus dalam Injil pada hari ini membangkitkan kesadaran dan keyakinan baru dalam diri kita, bahwasanya kita tidak bertumpu pada jaminan dan kepastian duniawi, tetapi pada kasih sejati Allah. Allah kita adalah Allah yang setia dan kasih-Nya berlimpah. Yesuslah jaminannya. Ia wafat dan bangkit untuk kita. Dari pihak kita dituntut kesetiaan, keberanian, dan kesungguhan untuk mengikuti jalannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pukat adalah lambang tawaran keselamatan dari Allah melalui putranya yang diwartakan melalui gereja. Dengan sakramen pembaptisan, kita dijaring oleh pukat gereja untuk menjadi anggotanya. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu kita bukan hanya berharap supaya kita tertangkap menjadi orang-orang Katolik, tetapi hendaknya tertangkapnya kita menjadi orang Katolik melalui sakramen pembaptisan. Tentu kita berharap untuk memperoleh keselamatan. Nah, tawaran keselamatan itu hanya boleh kita bisa peroleh apabila kita setia menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan dibaptis, dosa-dosa kita diampuni. Kita dilahirkan dari hidup yang lama, hidup dalam dosa, kepada hidup yang baru, ialah hidup di dalam Allah. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sanggup untuk selalu hidup baru dalam Allah, ataukah kita kembali menikmati hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Karena terkadang untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah sungguh-sungguh mengalami kesulitan. Sebaliknya, apabila kita mengikuti tawaran dunia, memang kita akan memperoleh kehormatan-kehormatan. Tetapi kehormatan-kehormatan yang kita peroleh itu adalah kehormatan palsu yang tidak akan membawa keselamatan abadi. Hanya di dalam Allah, hanya melalui Yesus, kita mampu memperoleh keselamatan abadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pilihan bebas diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mau menerima tawaran keselamatan dari Allah atau menolaknya. Maka mari dalam seluruh kehidupan kita, dari saat ke saat, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, singkatnya dalam seluruh kehidupan kita, kita harus berani menjatuhkan pilihan yang tepat, memilih kehendak Allah atau memilih kehendak dunia. Bila mana kita menjatuhkan pilihan untuk memilih kehendak Allah, maka kita harus siap untuk memikul segala risiko. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tapi di balik salib itu tersembunyi rahmat keselamatan, hidup kekal yang dijanjikan dan ditawarkan kepada manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang,
Mari terus kita menjatuhkan pilihan yang terbaik di dalam Tuhan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.